Kasus dugaan pelecehan terhadap seorang mahasiswi oleh Dekan FISIP Universitas Riau nonaktif Syafri Harto memasuki babak baru. Syafri Harto yang berstatus terdakwa dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan tersebut dibacakan JPU dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Senin 21 Maret. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizky. Halo Rizky. Ya, halo Mei. Ya, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa kemarin pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 11.20 telah dilaksanakan sidang tuntutan terkait kasus pencabulan mahasiswi, di mana dalam hal ini terdakwanya adalah Dekan FISIP nonaktif berinisial SH. Sidang kali ini masih digelar secara tertutup dan di ruang sidang hanya ada majelis hakim, tim jaksa penuntut umum, tim penasihat hukum, dan juga terdakwa. Dan dalam amar tuntutannya, jaksa penuntut umum melayangkan tuntutan 3 tahun penjara terhadap terdakwa SH, dan selain itu tim JPU juga meminta saudara SH untuk membayar ganti kerugian dari korban terkait dengan biaya akomodasi, transportasi, dan biaya makan korban selama mengikuti proses hukum yang dilaporkannya ini. Dan oleh JPU, Syafri Harto atau SH ini didakwa dengan pasal 289 KUHP. Dan JPU menjelaskan bahwa berdasarkan analisa fakta yuridis, meskipun terdakwa sempat menyangkal perbuatannya, namun hal ini dinilai sebagai terdakwa menunjukkan kesalahannya sendiri. Dan terkait ini juga ada unsur pemaksaan secara psikologis terhadap korban. Dan juga dalam sidang ini sekitar puluhan mahasiswa UNRI memantau langsung ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan mereka cukup menyayangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum ini, di mana sebenarnya berdasarkan hukuman maksimal dari pasal 289 KUHP ini adalah 9 tahun, namun oleh jaksa penuntut umum terdakwa hanya dituntut 3 tahun penjara, artinya hanya sekitar sepertiga. Dan mahasiswa berjanji akan terus mengawal kasus ini, dan nantinya mahasiswa juga berharap pada sidang lanjutan, yakni pada pembacaan vonis, hakim bisa lebih bijaksana untuk menentukan hukuman, dikarenakan mereka menilai kasus ini termasuk kasus kejahatan seksual yang cukup menyita perhatian publik sejak beberapa waktu lalu. Begitu, Mei. Ya baik, terima kasih Rizky Armanda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk stofmat dan hukumannya, sebagaimana hasil koordinasi kami, tim dan petunjuk pimpinan, kami mengajukan tuntutan untuk tahanan selama 3 tahun. Di samping itu kami juga ada menuntut agar terdakwa membayar penggantian keuangan yang sudah dikeluarkan oleh Lamanda berdasarkan biaya perincian penghitungan Lamanda yang dilakukan bersama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban. Jumlahnya sebagaimana tuntutan kami dan sebagaimana surat juga dari LPSK itu adalah sebesar Rp10.772.000 terhadap barang bukti yang menyangkut mengenai hal-hal yang disita dari Lamanda itu kita kembalikan kepada Lamanda. Nah, terhadap barang-barang bukti yang dipergunakan terdakwa sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan seperti HP, nomor SIM, itu kita rampas untuk dimusnahkan.
dan surat penugasan atau surat SK dari terdakwa tetap terlampir dari tuntutan kami ini. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan, bahwa hari agenda berikutnya hari Kamis kita mendengar pembelaan dari terdakwa dan melalui juga penasihat hukumnya. Itu yang dapat kami sampaikan dari sidang hari ini ya.